Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Kita ada di sesi dialog saat ini. Beberapa bulan ke depan, anak-anak sekolah ini akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Ujian nasional ini selalu saja menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi anak-anak dan juga membuat anak-anak menjadi begitu stres. Dukungan keluarga, dukungan pihak sekolah, dan juga tentu saja bagaimana pemerintah menciptakan ujian nasional yang nyaman sebenarnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti ujian nasional dengan lebih santai ataupun tidak mengalami penurunan psikologi seperti itu. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai hal ini, menghadapi ujian nasional tanpa rasa takut. Lebih sederhananya seperti itu. Saya senang sekali karena saya sudah bersama dengan seorang Najila Shihab, pendidik ya, pengamat pendidikan. Pengamat dan pelaku. Pengamat dan pelaku pendidikan. Mbak Ella, apa kabar? Terima kasih, senang sekali nih lu. Alhamdulillah, senang bisa di Makassar. Iya, terima kasih juga sudah hadir ke Kompas TV. Kita bicara soal ujian nasional. Kalau dari Mbak Ella sendiri melihat sejauh ini ujian nasional kenapa jadi begitu menakutkan ya? Saya juga dulu takut ya. Saya juga dulu takut sih sepertinya. Tapi kalau saya sih ngelihat ujian nasional tuh sebetulnya dua hal, tentang kebijakannya sendiri, kenapa perlu ujian, apakah memang anak-anak itu kita tahu cerdas atau tidak, belajar apa tidak hanya dari ujian, itu satu hal gitu ya. Tapi yang tadi ditanyakan sebetulnya lebih ke bagaimana anak-anak menghadapi ujian. Memang yang namanya ujian dimanapun itu pasti ada kecemasan. Betul. Dan kadang-kadang kalau secara psikologis kecemasan itu perlu, karena kalau terlalu santai menghadapi ujian seringkali dorongan internal untuk belajar, menguasai dan sebagainya tuh jadinya nggak maksimum. Tapi kita mau kecemasannya itu kecemasan yang wajar, jangan stres yang berlebihan. Yang terjadi pada banyak anak pada saat UN memang kecemasan yang tingkatnya terlalu tinggi sih. Nah, itu lebih karena tekanan dari masyarakat gitu ya, perhatian dari guru, orang tua, seolah-olah tuh seluruh proses belajar yang paling penting cuma ujian nasionalnya aja beberapa hari itu. Padahal mereka ada di sekolah sepanjang tahun ajaran, mungkin ada ujian-ujian lain yang sebetulnya lebih penting atau lebih menarik dan sebagainya, tapi seolah-olah semuanya tuh nggak penting. Yang penting cuma UN gitu ya, nggak heran anak stres. Itu. Betul. Oke, tapi di sini kan sebenarnya ujian nasional beberapa kali menuai kontroversi ya, bahwa ini penting atau enggak sih, ini sebenarnya justru harusnya tidak menjadi ukuran soal kecerdasan anak. Tapi kalau misalnya Mbak Ella melihat, apakah ujian nasional emang segitu pentingnya? Saya tuh nggak pernah mau lihat ujian sebagai pelaksanaan ujiannya aja, karena gini, dia bisa jadi penting kalau misalnya memang datanya kemudian digunakan untuk kemudian ya nih anak kelas 3 SMP ujian, terus habis itu ada hasilnya, terus lihat oh dia sebetulnya kurangnya di fisika di sini, kurangnya di bahasa Indonesia di sini, terus dipakai sama guru di kelas 1 SMA-nya untuk menentukan proses belajar buat dia yang cocok di mana gitu kan. Itu berarti ujian ada gunanya, ada pentingnya, tapi kan kenyataannya itu tidak digunakan gitu ya sekarang. Atau kalau nggak buat anak ujian nasional, oh ternyata anak-anak yang ada di kota Makassar ini nilainya rata-rata untuk matematika rendah di tahap ini, sehingga nanti pembelian bahan ajar buat sekolah-sekolah jadinya buat ini training guru fokus ke sini. Itu kan gunanya ujian gitu. Nah, itu juga tidak dilakukan. Jadi kalau ditanya sekarang, memang manfaat ujian nasional itu sangat terbatas dibandingkan dengan perhatian yang diberikan, anggaran yang dihabiskan gitu ya. Seolah-olah ujian nasional gunanya cuma buat nakut-nakutin anak supaya belajar gitu ya. Jadi kasihan anaknya gitu ya, bukannya dapat dukungan untuk aksi belajar yang lebih baik, untuk kemudian tumbuh dalam segala aspek perkembangannya, malah jadinya seolah-olah dihukum dengan adanya ujian nasional. Oke, jadi ujian nasional itu masih penting ada ya? Ujian masih penting ada, assessment masih penting ada dalam sistem pendidikan, tapi apakah harus ujian nasional atau memang harusnya ujian per kota aja gitu ya, atau ujian yang dikembangkan oleh guru saja atau musyawarah guru, itu perdebatannya panjang. Iya betul, sampai sekarang nggak selesai loh itu. Sampai sekarang nggak selesai, tapi sebetulnya sudah ada beberapa langkah sih dari Kemdikbud untuk kemudian membuat roadmap jangka panjang yang jelas tentang sebetulnya
strategi pengujian gitu ya, strategi assessment dalam sistem pendidikan tuh gimana sih? Nggak kayak sekarang jangan sebentar-sebentar ganti nanti berapa mata pelajaran, terus nanti tiba-tiba ada proses dikurangin jumlah mata pelajarannya, terus nanti ini isian nggak jadi isian gitu, kasihan anak-anak kalau jadi kelinci percobaan. Oke. Nah, bicara soal kelinci percobaan, kita setiap, kalau boleh saya katakan ya, setiap tahun ajaran selalu ada sistem yang baru dalam ujian nasional. Yang terbaru dikembangkan sejak tahun yang lalu itu adalah ujian nasional berbasis komputer yang kemudian berlakukan lagi tahun ini. Menurut Anda ini sebenarnya bagaimana ujian nasional berbasis komputer gitu? Saya selalu bilang dua hal sih gini, anak belajar dengan komputer, menyiapkan diri di era digital itu penting. Tapi komputer itu jangan cuma dipakai buat ujian. Ini tuh sekarang ya dinas pendidikan, ya komite sekolah itu ribut mengumpulkan dana dan sebagainya gitu ya, sampai ada konflik untuk ujian. Kalau komputernya itu dipakai untuk hal-hal lain, mengajarkan anak berpikir kritis, riset gitu ya, memanfaatkan sumber daya yang ada di digital, itu jadi sangat bermanfaat. Tapi kalau komputernya hanya dipakai buat ujian, apalagi cuma ya karena ini mengurangi kecurangan dan sebagainya, apa nggak terlalu mahal tuh sumber daya yang kita habiskan buat itu gitu. Jadi saya mau lihat komputernya itu dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Sejauh ini bagaimana kalau melihat kita mengevaluasi yang tahun lalu gitu? Sejauh ini belum karena memang sebetulnya kompetensi guru untuk kemudian juga menggunakan komputer di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar itu juga sesuatu yang masih perlu ditingkatkan. Sudah terjadi tapi memang hanya di beberapa sekolah gitu ya, belum terjadi di semua dan setiap kelas. Iya, di Makassar saja tidak semua sekolah menyelenggarakan UNBK pada saat itu ya. Tapi kita kembali ke persoalan anak stres ketika menghadapi ujian nasional. Apakah sekolah sebenarnya di situ juga memiliki peran sampai membuat anak stres? Sangat, karena sebenarnya sekolahnya stres juga, kepala sekolahnya juga stres gitu ya. Karena ini bukan hanya di Makassar, di mana-mana itu secara umum memang kemudian kita tahu sekolah itu bagus atau tidak seolah-olah hanya dari nilai ujian nasionalnya. Padahal banyak sekali prestasi-prestasi sekolah yang lain dalam kompetisi yang lain gitu ya, dalam membuat budaya yang positif di dalam sekolah, tidak ada bullying dan perundungan, dalam mengajarkan anak-anak berkontribusi ke masyarakat. Harusnya itu yang kita kejar juga dan dibanggakan, bukan sekedar nilai ujian nasional. Tapi masyarakat juga melihatnya, oh sekolah ini bagus, unggulan peringkat hanya dari situ. Jadi nggak heran kepala sekolah jadi nervous, jadi stres juga, dan kemudian tentu stres itu menular ke anak dan menjadi tekanan-tekanan ke anak. Oke, nah kalau begitu berarti masyarakat sebenarnya di sini punya peran penting. Sangat sih, sangat. Saya melihatnya kalau orang tua itu memang perlu melihat keberhasilan anak dalam bentuk yang lebih luas. Jangan sekedar menganggap anaknya pintar atau bodoh hanya dari nilai ujiannya, karena ada juga anak-anak yang sebetulnya punya kemampuan tapi mungkin cara mengerjakannya tidak cukup cepat, atau dia menunjukkan kemampuan berbahasanya tidak dengan menjawab soal-soal, tapi dia bisa membuat karya puisi, dia bisa mengekspresikan idenya dalam bentuk pidato. Itu kan nggak diukur di ujian nasional, nggak tahu. Jadi kalau anak nilai ujian nasionalnya 10 di bahasa Indonesia sama anak yang nilainya 7 atau bahkan 5, belum tentu lebih pintar dalam segala hal gitu ya di pelajaran. Nah, itu orang tua yang perlu mengapresiasi anaknya, dan juga kemudian tidak melabel anak lain gitu ya, anak tetangga gitu ya, membandingkan dan sebagainya. Itu memang perubahannya harus muncul di semuanya sih sebetulnya. Oke. Nah, menariknya di sini adalah masyarakat ataupun orang tua, pihak sekolah sepertinya tidak mendapat dukungan penuh baik dari pemerintah juga untuk menciptakan kondisi yang tadi itu, yang ideal tadi itu gitu. Saya tuh kalau bicara banyak hal dalam pendidikan tuh situasinya kira-kira sama kayak gini sih. Ujian nasional juga kayak gini gitu ya, saling menyalahkan nih siapa yang duluan yang masih berubah, apa kebijakan pemerintahnya, apa kepala sekolah guru atau orang tuanya. Nanti kita ngomong kekerasan begitu juga. Jadi kalau saya prinsipnya ayo kita berubah sama-sama, bukan soal siapa yang duluan, tapi memang kalaupun hanya orang tua yang berubah tapi sekolah nggak berubah, itu juga anak akan tetap jadi korban gitu ya. Kalaupun hanya pemerintah yang berubah, kasih peraturan lagi yang baru, kalau misalnya sikap orang tua dan sekolah belum berubah, itu juga susah. Jadi mari berubah sama-sama gitu ya, untuk kemudian mencari yang namanya anak cerdas, yang namanya proses belajar dan hasil belajar itu selain UN itu apalagi sih yang bisa ditunjukkan oleh anak-anak kita, sehingga nggak semua beban, nggak semua harapan, nggak semua yang penting di dunia tuh dan bikin anak stres hanya ujian nasional. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya Mbak Ella ya usai jeda berikut ini, dan kita tentu saja masih ingin terus memberikan edukasi ke masyarakat, ke orang tua utamanya, bahwa ada kecerdasan lain selain kecerdasan akademik tadi. Usai jeda berikut ini.